Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Intan Oktantri dengan NPM 2408260122. Saya berasal dari kelas B dan saya akan membuat tugas presentasi mind map pada blok respirasi yang berjudul abses paru. Pertama, saya akan membahas dari definisi terlebih dahulu, yaitu abses paru adalah infeksi supuratif pembentukan nanah pada parenkim paru yang menyebabkan nekrosis jaringan paru dan terbentuknya kavitas atau rongga yang berisi pus atau nanah. Pada fototoraks, biasanya terdapat air fluid level atau batas antara udara dan cairan. Adapun dari etiologinya, pada abses paru primer itu terjadi akibat aspirasi bakteri anaerob dari rongga mulut seperti Prepotella, Fusobacterium, Streptococcus. Dan pada abses paru sekunder itu biasanya disebabkan oleh bakteri lain seperti Staphylococcus aureus, terus ada Streptococcus pneumoniae, terus ada Klebsiella pneumoniae, terus ada Haemophilus influenzae. Adapun faktor resikonya itu ada aspirasi sekret orofaring, misalnya saat penurunan kesadaran. Terus ada gangguan neurologis seperti stroke dan epilepsi. Terus ada kelainan esofagus, intubasi, dan penyakit gigi dan gusi. Terus ada bronkiektasis dan gangguan sistem imun. Adapun patofisiologinya seperti yang pertama terjadi aspirasi bakteri ke saluran napas, yang kedua bakteri menginfeksi bronkus dan bronkiolus, yang ketiga terjadi inflamasi atau trombus pembuluh kecil dan penurunan aliran darah. Terus ada jaringan paru yang mengalami nekrosis dan likuefaksi atau mencair. Terus adanya terbentuk kavitas berisi nanah yang pada fototoraks tampak sebagai air fluid level. Terus adapun manifestasi klinisnya, pertama yaitu dari kita anamnesis terdapat demam, batuk produktif dengan dahak berbau busuk, dan ada batuk darah ataupun hemoptisis. Terus ada riwayat aspirasi. Terus pada pemeriksaan fisik kita jumpai pada suara bunyi napas amforik pada kavitas besar. Terus pada pemeriksaan penunjang itu ada fototoraks yang dimana itu kavitas berdinding tebal dengan air fluid level itu ciri khasnya, dan bila perlu dapat dilakukan CT scan storaks. Terus pada tata laksananya itu ada farmakologis dan non-farmako. Saya akan membahas tentang farmakonya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada antibiotik selama 1-3 bulan yang disesuaikan dengan hasil kultur atau dugaan bakteri penyebab. Misalnya clindamycin, metronidazole, penicillin, dan carbapenem. Terus adapun pada non-farmakologinya itu ada drainase postural, terus ada bronkoskopi bila diperlukan, terus ada pembedahan bila tidak membaik dengan antibiotik atau terjadi komplikasi. Baik, di sini saya akan membahas tentang komplikasinya. Yang pertama itu ada emphysema, fistel bronkopleural, dan penyebaran infeksi. Jadi gejala khas yang wajib kita ingat itu ada demam plus batuk berdahak berbau busuk. Terus ada pemeriksaan khasnya yaitu ada fototoraks menunjukkan kavitas berdinding tebal dengan air fluid level. Terus ada penyebab terseringnya itu aspirasi bakteri anaerob dari rongga mulut. Terus terapi utamanya itu pada jangka panjang 1-3 bulan dengan tindakan drainase atau operasi bila diperlukan. Baik, sekian video hasil presentasi saya pada blok respirasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.